Pagi Kak. Kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu ya? Jadi gini, saya mau konsultasi ke Kakak. Kemarin saya habis pergi ke dokter. Kata dokter, saya mengalami anemia. Dan kalau boleh tahu, apa aja sih Kak gejala anemia? Oh gitu. Perkenalkan dulu, saya Reza Baskoro, ahli gizi dari Bangka. Ya, saya akan mendata adik dulu ya. Kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Dea, Iya ya. Tanggal lahirnya 13 April 2003. 13 April 2003. Oke, berarti umurnya sekarang 17 tahun ya? Iya, Alamatnya di mana? di Pondok Gede. Pondok Gede. Agamanya Islam ya. Sekarang berarti masih pelajar ya? Iya, Pendidikannya apa? SMA atau SMK? SMA. SMA ya. Sebelumnya ada riwayat keluarga yang terkena anemia nggak? Kayaknya sih nggak ada Kak. Nggak ada ya. Oke. Terus dulu pernah ikut konseling gizi sebelumnya? Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Terus ada alergi makan nggak? Enggak. Nggak ada ya dek. Terus pola makannya sehari berapa kali biasanya? Biasanya 3 kali sehari. Makan gorengan juga? Suka. Oh ya. SS juga suka ya. Sekarang aktivitasnya ngapain aja? Ya belajar online. Gitu-gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu berat badannya terakhir nimbang berapa? 43. 43. Tinggi badannya? 52. 52. Oke. Selama ini ada ini nggak apa nih? Nafsu makan yang menurun atau gimana? Sejauh ini sih enggak sih Kak. Ya, mual, muntah, kembung? Enggak. Ada diare, sakit tenggorokan, mudahan? Enggak ya. Oke. Terus saya mau nanya ini nih tentang kemarin makan apa aja seharian ya kan, dari bangun tidur sampai ada yang tidur lagi ya. Kemarin pagi setelah bangun tidur, sarapan atau sebelum sarapan itu ada makan dulu nggak? Saya sarapan pakai telur dan nasi. Nasi sama telur aja ya. Telurnya di apa? Digoreng. Goreng. Terus abis itu ada makan apa lagi tuh? Makan nasi telur. Suka makan siang sih. Siang? Nggak ada ini apa nih? Makan buah-buahan? Enggak. Ada ya? Siangnya makan apa? Siangnya saya makan tahu pakai nasi. Tahu goreng. Tahu goreng sama nasi. Terus nggak ada makan buah-buahan? Makan buah-buahannya saya waktu sore hari makan buah pepaya. Pepaya ya? Iya. Terus kalau malamnya makan apa? Malamnya saya makan sayur lodeh pakai nasi juga. Nasi juga. Oke. Terus nggak ada makan lagi setelah itu? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Sekarang saya mau jelasin ini tadi tentang anemia ya. Anemia itu kondisi kekurangan sel darah merah di dalam tubuh atau yang lebih dikenal dengan anemia ya kan. Bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak remaja seperti adik ya. Tapi remaja
putri dikatakan lebih beresiko untuk mengalami kondisi tersebut. Anemia bisa menyebabkan tubuh menjadi lemas, mudah lelah. Hal ini tentu saja akan mengganggu aktivitas adik. Nah, sel darah merah memiliki peran penting dalam tubuh untuk mendistribusikan hemoglobin, yaitu protein yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, maka banyak organ dalam tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya organ-organ tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Itu deh. Makanya suka lemas, pusing. Jadi itu termasuk gejala-gejala anemia. Iya. Atau ada lagi kak gejala-gejala selain berarti yang Ada gejala anemia yang pada remaja itu ada yang perlu diwaspadai. apa aja kak? Tidak sulit untuk mengenali tanda anemia pada remaja. Yang mengalami anemia umumnya akan mudah sekali capek. Jika adik kurang semangat saat bangun pagi, cepat lelah, dan sulit untuk tidur nyenyak, bisa jadi anemia penyebabnya. Samping itu ada pula gejala lain yang perlu diwaspadai. Antara lain sering sakit kepala, sulit konsentrasi, mudah lupa, nyeri dada, terlihat pucat. Itu deh. Pantesan saya sering kadang suka lemas, kurang semangat. Gitu. Terus Oh ya kak, kalau boleh tahu jenis-jenis anemia ada apa aja sih pada remaja? anemia itu ada beberapa jenis ya. Ada anemia hemolitik autoimun. Anemia ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel darah merahnya sendiri. Lalu ada anemia hemolitik yang diwariskan, meliputi penyakit sel sapi, thalassemia, dan spherocytosis herediter. Lalu ada anemia karena pendarahan. Anemia ini terjadi ketika mengalami pendarahan yang hebat karena cedera, menstruasi yang berat, saluran pencernaan, atau masalah medis lainnya. Lalu ada produksi sel darah merah yang lama, seperti pada kasus aplastik anemia, yaitu ketika tubuh berhenti membuat sel darah merah akibat infeksi, penyakit, atau penyebab lainnya. Kemudian ada anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang paling umum, yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan cukup asupan zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian ada anemia defisiensi B12. Jenis anemia ini terjadi ketika seorang tidak mendapatkan cukup asupan vitamin B12 dari makanan yang dikonsumsi. Remaja putri seperti Ade ini lebih beresiko juga mengalami anemia. Banyak juga ya kak? Iya. Jenis-jenisnya. Iya banyak. Terus ada lagi nggak deh yang ditanya? Kalau boleh tahu apa aja sih kak faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko anemia pada remaja? Iya. Pertama tuh konsumsi sedikit makanan yang mengandung zat besi. Itu seperti daging, telur, dan sereal. Ya. Terus memiliki aktivitas yang tinggi seperti Ade. Terutama tuh atlet, remaja putri apalagi ya. Terus menjalani diet vegetarian atau diet vegan, mengalami pendarahan, menstruasi berlebih, kemudian obesitas. Bagi remaja putri yang memiliki risiko tinggi terserang anemia, direkomendasikan untuk lebih sering melakukan cek jumlah sel darah merah di tubuh mereka gitu banget. Oh gitu kak. Ya. Lalu cara pencegahan anemia itu seperti apa contohnya? Cara mencegah anemia pada anak remaja yang pertama tuh minum suplemen zat besi. Pada kasus anemia defisiensi zat besi dan B12, anemia bisa dihindari memenuhi kedua nutrisi tersebut. Mungkin Ade bisa meminum suplemen zat besi di antara waktu makan, misalnya di antara jam makan pagi dan makan siang, atau pertengahan sore, yaitu antara makan siang dan makan malam. Hal ini karena zat besi paling baik diserap saat diberikan di antara waktu makan.
Terus vitamin C dapat membantu tubuh menyerap zat besi, tapi kalsium dapat menghambat penyerapan tersebut. Jadi berita apa adik mengkonsumsi suplemen zat besi dengan makanan atau minuman yang kaya akan vitamin C seperti buah-buahan, sayuran, dan jus jeruk, dan dihindari mengkonsumsi suplemen tersebut dengan susu. Hindari juga mengkonsumsi suplemen zat besi lebih banyak dari yang disarankan karena bisa berbahaya bagi kesehatan. Untuk memperbanyak makanan yang kaya akan zat besi itu Ade bisa makan seperti buah-buahan, sayuran, dan jus jeruk ya. Yang kaya akan zat besi itu ada daging tanpa lemak, unggas, dan ikan. Terus ada sereal, roti, pasta. Buah-buahannya seperti aprikot, kismis, perem. Kalau sayurannya seperti bayam dan gale, itu sayuran hijau ya. Terus bijian seperti beras merah. Kalau kacang-kacangannya ada kacang polong, terus telur. Terus jangan lupa minum suplemen penambah darah ya. Itu setiap berapa kali kalau suplemen penambah darah? Kalau suplemen penambah darah biasanya itu diminum seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh ya Kak, apa aja sih yang perlu kita perhatiin dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari? Iya. Supaya kesehatan tubuh tetap terjaga, terutama untuk dia nih yang mengidap anemia, tentu makanan yang harus dikonsumsi juga perlu diperhatikan ya. Pertama bisa makan hati dari hewan, seperti ayam gitu atau kambing atau apa ya. Tidak sedikit orang menghindari bagian dalam hewan ya kan, atau yang dikatakan jerawan. Ternyata di dalam hati ini banyak sumber zat besi. Hati bisa dibilang daging organ yang paling populer karena kaya akan zat besi dan folat. Beberapa daging organ lain yang tinggi kandungan zat besi, jantung atau lidah sapi. Tapi kan kalau lidah sapi pasti nggak doyan kan. Terus ada kacang-kacangan. Diet sehat untuk mengidap anemia seperti Ade, konsumsi kacang-kacangan. Sama halnya dengan organ yang tadi saya jelasin. Kacang itu makanan sumber kaya zat besi yang baik untuk diet, terutama diet vegan. Makanan ini juga terbilang murah dan mudah diolah. Beberapa opsi kacang yang kaya zat besi adalah kacang merah, tahu kan? Buncis, kedelai, kacang polong. Kemudian seafood. Beberapa makanan laut menyediakan zat besi heme. Kerang tiram dan udang adalah sumber yang paling baik. Namun mayoritas ikan mengandung zat besi dengan jenisnya seperti sarden, tuna segar, kalengan, atau salmon. Tapi perhatikan juga salmon kaya akan kalsium yang mengikat zat besi dan mengurangi penyerapannya. Makanan tinggi kalsium tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi. Beberapa makanan yang kaya kalsium seperti susu, yogurt, kefir, brokoli, dan tofu. Jadi jika sedang mengkonsumsi ikan, sebaiknya tidak dipadukan dengan jenis makanan tersebut. Terus ada daging. Semua daging termasuk daging unggas mengandung zat besi. Daging merah, daging domba, daging rusa, sumber yang paling baik. Jika ingin penyerapannya lebih sempurna, konsumsi daging dengan sayuran hijau. Jenis sayuran hijau mengandung zat besi non-heme yang menjadikan penyerapan zat besi ke dalam tubuh lebih baik. Ada sayuran hijau itu terutama yang memiliki warna gelap adalah sumber zat besi non-heme terbaik. Jenisnya termasuk bayam, kubis, dan sawi. Beberapa jenis sayuran juga tinggi kandungan salad seperti bayam dan kangkung. Meski baik untuk mengidap anemia, jangan hanya bergantung pada jenis makanan ini. Ya. Jadi seimbang ya. Iya. Terus ada yang mau dia tanya lagi nggak? Gak ada sih Kak, udah terjawab
ulangin ya yang tadi saya tanya ya. Buat data saya, Oke kak. nama Dea ya. Iya. Tanggal lahir 13 April 2003. Terus sebelumnya belum pernah konseling gizi kan, alergi makan nggak ada, kalau makan 3 kali sehari, berat badan 43, tinggi badan 152. Terus nafsu makan, mual, muntah, kembung, diare nggak ada kan ya. Terus untuk kemarin makan, untuk trikolnya itu yang pertama makan pagi nasi pakai telur goreng ya kan, selingannya nggak ada. Terus makan siang itu makannya nasi tahu goreng, terus selingannya papaya ya, buah papaya. Makan malamnya nasi pakai sayur lodeh ya, makan selingannya nggak ada ya. Oke, terus ada yang mau tanya lagi nggak? Udah kak, udah cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih ya kak. Iya. Pertanyaan saya sudah terjawab. Oke, nanti kapan-kapan kalau ada waktu untuk bertanya boleh hubungin saya ya. Ini juga saya ada penjelasan tentang anemia di sini. Bisa dibaca nih, ada dapat saya. Oke. Oke kak. Ya. Ini ada tanda-tanda anemia, gejalanya ya kan. Sebabnya. Lengkap ya kak. Iya. Oke. Oke kalau gitu kak, makasih banyak ya kak Iya. atas waktunya. Iya, makasih juga ya Dek. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya. Ya kak. Ya, Oke kak, terima kasih. ya sama-sama ya Dek. Ya.